Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kita butuh filter dalam diri agar tak mudah terseret dalam keburukan. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel goresangkike.id. Mari bersilaturahmi dan saling berbagi. Kali ini kita akan membahas filter dalam diri kita yang harus selalu kita aktifkan agar tak mudah terseret gelombang keburukan. Selamat menyaksikan. Kita tak bisa menghindari adanya keterbukaan informasi, karena mau tidak mau, kita akan masuk juga ke dalamnya. Ponsel yang kita gunakan misalnya, dan berbagai sosial komunitas yang kita ikuti, semua terhubung dalam jaringan internet, yang membuat kita bisa membaca dan melihat berbagai hal yang datang ke dalam diri kita. Kemudian, dengan sendirinya, kita menjadi penasaran dengan berbagai hal itu. Lantas, membuka ponsel pintar kita dan berselancar ke dunia maya untuk mencari topik yang kita inginkan. Yang menjadi masalah adalah berbagai informasi itu belum tentu kebenarannya. Perlu ketelitian dan pengetahuan lebih untuk bisa mengidentifikasi apakah informasi itu benar atau salah. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ada filter dan pengetahuan dalam diri kita yang sudah ada sejak kita lahir. Apakah itu? Ya, dia adalah otak dan hati. Kedua komponen ini harus kita gunakan dengan baik. Siapa yang mampu menggunakannya akan bisa melihat informasi dengan bijak. Baik, kita mulai pembahasan ini dari otak. Otak sederhananya organ yang kita gunakan untuk berpikir. Berbagai informasi yang kita terima akan masuk ke dalam otak. Entah itu benar atau salah, semua masuk tanpa terkecuali. Lantas, dari otak ini, kita bisa menganalisis informasi itu, mengaitkan informasi satu dengan informasi lainnya, kemudian menjadi ilmu yang sudah kita ketahui selama ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengembangkan otak kita? Semakin sering kita membaca dan menyerap informasi, semakin banyak pengetahuan yang otak kita proses. Dengan begitu, otak kita akan semakin berkembang, semakin tahu berbagai hal. Dan hal ini juga akan menimbulkan konsekuensi tersendiri. Karena tingginya ilmu juga penuh godaan. Ada yang bisa menggunakannya dengan bijak, namun tak jarang malah menyalahgunakannya. Lantas, bagaimana caranya agar ilmu itu bermanfaat atau bisa bijak menggunakannya? Jawabannya adalah dengan hati. Baik, kita sekarang membahas tentang hati. Seseorang, apabila hatinya baik, maka akhlak dan perilakunya juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, jika hatinya jahat, dimanapun ia ditempatkan, akan menebar keburukan. Oke, bagaimana mengelola hati? Langkah yang harus selalu kita lakukan adalah selalu dekat dengan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan begitu, hati kita akan selalu tenang. Hati yang tenang akan mudah mendapat petunjuk dan mudah merasa mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika informasi diterima oleh otak dan dianalisa, seketika itu hati akan merasa informasi itu membawa kebaikan atau keburukan. Menjaga hati adalah kunci agar selamat dari berbagai informasi yang menyesatkan. Hati akan menasihati bahwa bukan siapa yang benar, namun apa yang benar. Dan apa kesimpulan materi kita kali ini? Pertama, bahwa otak dan hati
harus selalu kita aktifkan agar pemahaman kita tentang sesuatu bisa lebih mendalam, sehingga kita bisa mengetahui informasi ini membawa kebaikan atau malah membawa keburukan. Yang kedua, bahwa semua informasi yang kita terima harus berpegang pada prinsip bukan siapa yang benar, tapi apa yang benar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi. Like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.